Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sherly Elmisari. Pada pertemuan keempat ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang evolusi dan pola permukiman pedesaan. Yang pertama itu ada konsep permukiman, bentuk wilayah pedesaan, pola permukiman di wilayah pedesaan, dan yang terakhir itu faktor yang berpengaruh terhadap pola permukiman pedesaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep permukiman. Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 adalah sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Menurut Koester, pada tahun 1995, batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan. Definisi permukiman berdasarkan Kamus Tata Ruang tahun 2007, permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Purwata 2004, permukiman terdiri dari yang pertama itu isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat. Yang kedua itu wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia. Penjelasan berikutnya itu bentuk wilayah pedesaan. Yang pertama itu desa linear. Bentuk desa linear biasanya memanjang mengikuti alur jalan atau alur sungai. Pola ini ditemukan di desa dataran rendah, misalnya desa dengan minyak sawah dengan bergantung pada sarana transportasi. Desa linear punya mobilitas yang rendah. Terus desa memanjang. Desa memanjang biasanya ditemukan di desa nelayan yang hidup di pinggir laut. Pembangunannya mengikuti garis pantai. Setelah pantai, biasanya ada di desa kawasan industri kecil. Di belakangnya baru rumah-rumah penduduk. Terus ada desa terpusat. Bentuk desa terpusat bisa ditemukan di wilayah pegunungan. Warga di desa ini biasanya punya garis keturunan yang sama. Terus ada desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk ini ditemukan di dataran rendah. Biasanya ada satu fasilitas umum yang diandalkan. Penjelasan berikutnya itu pola permukiman di wilayah pedesaan. Tipe permukiman di desa di dunia sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, terutama fisiografis wilayahnya. Saat dunia semakin berkembang pesat, pada penghuni desa mulai meninggalkan daerahnya. Akan tetapi, beberapa orang memiliki tinggal di desa dengan tujuan masing-masing. Permukiman di desa menawarkan suasana kesejukan, udaranya segar, dan kehidupan yang serasi dengan alam. Ada banyak jenis pola permukiman atau keruangan desa. Yang pertama itu cluster rural settlements. Pola permukiman desa cenderung berkelompok, di mana sejumlah keluarga tinggal berdekatan satu sama lain dengan area di sekitarnya berupa lahan pertanian. Biasanya pola permukiman ini memusat ada di daerah dataran rendah subur dengan sumber air yang baik atau lembah. Contohnya Kampung Naga di Nanglasari, Tasikmalaya. Terus yang kedua, circular rural settlements. Pola permukiman ini membentuk lingkaran dengan ruang terbuka di tengah-tengahnya permukiman. Permukiman dibangun mengikuti garis lingkaran dari pusat daerah terbuka. Pengaturan bangunan biasanya akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau hukum adat.
Model ini menyerupai pola ruang kontinental karena strukturnya melingkar dengan titik pusat di tengahnya. Yang ketiga, itu linear rural settlements. Pola permukiman ini membentuk memanjang mengikuti suatu kenampakan seperti sungai, rel kereta, atau jalan raya. Transformasi utama mengandalkan sungai atau jalan sempit, jika di antaranya rel kereta atau jalan raya. Terus yang keempat, disparate rural settlements. Pola permukiman ini tersebar tidak merata di berbagai titik dan biasanya berada di wilayah seperti pegunungan kars dan perbukitan. Para penduduk cenderung terisolasi satu sama lain dengan kondisi transformasi yang sulit. Oke, penjelasan yang terakhir itu faktor yang berpengaruh terhadap pola permukiman pedesaan. Bentuk dan pola desa dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya. Kondisi lingkungan geografis tersebut antara lain letak desa, iklim, tanah, dan air. Yang pertama itu kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah mempengaruhi produktivitas lahan, khususnya untuk pertanian. Desa yang tanah yang subur, pola permukiman penduduknya cenderung mengelompok di sekitar areal pertanian. Yang kedua itu air. Desa dengan air yang dangkal memiliki pola permukiman mengelompok. Desa dengan air yang dalam cenderung membentuk pola permukiman menyebar atau tidak beraturan karena mencari sumber-sumber air. Terus yang ketiga, letak desa. Desa-desa yang terletak di dataran rendah memiliki pola persebaran yang lebih kompak. Terus yang keempat itu ada iklim. Iklim dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian tempat. Yang kelima, kultur penduduk. Budaya penduduk mempengaruhi pola permukiman penduduk seperti suku Baduy di Banten. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang evolusi dan pola permukiman pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.